Oke, perkenalkan saya Tulus Pardosi teman-teman. Kali ini di sesi bimbel zona hukum kita akan bahas tentang ultra petita dalam hukum ya. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum atau pernah dengar tentang ultra petita? Monggo yang mau menyampaikan pendapat. Oke, saya Bintang Farika. Mungkin secara singkatnya ultra petita itu adalah melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum mungkin. Oke. Yang diputuskan oleh Ada hakim. lagi yang lain? Ya, ada putusan hakim yang memutuskan melebihi batas dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Baik, by definition ya, ultra petita ini kan berasal dari bahasa Yunani ya. Ultra itu artinya ekstrim atau sangat atau berlebihan. Sedangkan petita ini artinya permohonan. Maka ultra petita ini adalah yang melebihi dari permohonan. Ya, jadi secara sederhana ultra petita adalah putusan yang diberikan oleh hakim yang melebihi dari permohonan. Nah, tentu ada pertanyaan, apa tujuan dari ultra petita ini? Kan gitu. Iya, Kenapa nggak diputus sesuai dengan yang dimohonkan saja? Nah, betul. Nah, Iya. ultra petita ini adalah upaya untuk mewujudkan keadilan substantif. Artinya hakim bukan hanya menjadi corong undang-undang. Kalau seandainya jaksa dalam menyampaikan dakwaan ataupun tuntutan itu dianggap tidak maksimal, maka hakim diberikan ruang Oke. sebagai apa? Sebagai tempat masyarakat mencari keadilan. Ya, jadi bukan menjadi corong undang-undang, melainkan hakim menjadi corong keadilan. Corong Betul, dalam putusannya memberikan rasa keadilan. Gitu. Begitu pula dalam perkara perdata. Jika ditanya, apakah dalam perdata dan pidana dibolehkan ultra petita atau tidak? Monggo teman-teman, silakan. Ada? Boleh nggak dalam perdata dan pidana itu ultra petita? Oke, kalau dari saya sendiri sih itu ada ya Bang ya, dari pidana mungkin. Perdata berarti nggak boleh. Perdata ada, cuma yang saya tahu adalah pidana mungkin. Bang. Perdata boleh atau tidak? Boleh. Oke. Juhal, Kalau perdata nggak boleh sih, Bang. kenapa nggak boleh? Karena kan di situ hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif. Ya, Oke. hakim Baik. bersifat pasif. Nah, ini serunya kita kalau kita dibahas di bimbel. Akan ada perdebatan. Bintang bilang pidana perdata boleh, Juhal bilang tidak boleh dalam perkara perdata. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu jawaban lengkapnya, daftar di bimbel zona hukum. Ya, nanti kita akan bahas secara lengkap. Saya kasih clue-nya, boleh tapi secara terbatas. Boleh tapi secara terbatas. Terbatas. Jadi ultra petita dimungkinkan dalam perkara perdata, tapi ada batasan-batasan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Nah, nanti kita akan bahas kalau teman-teman sudah ikut dalam bimbelnya ya. Oke. Penasaran kan? Silakan daftar langsung di Silakan daftar. link. Daftar.